Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan mudah menuduh, jangan mudah mencurigai, jangan mudah menyampaikan hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Masih ragu ya, jangan terus kita pakai konon. Masih ragu-ragu kita masih pakai katanya. Ini baru musim, meskipun ini sudah mulai, tapi perkiraan saya akan mencapai puncak pada saat perang baru 3 hari. Saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, yang mulia MBS, saya tanya, yang mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab, jangan justru membuat kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu, tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Yang sayang Pak Jokowi tepuk tangan. Yang sayang Pak Jokowi tepuk tangan. Yang hormat Pak Jokowi, yang sama Pak Jokowi, jangan malu jangan ragu-ragu, teriak. Woo! Yang hormat Pak Prabowo tepuk tangan. Yang sayang Mas Gibran tepuk tangan. Yang hormat Pak Jokowi, yang sayang Prabowo Gibran, jangan malu, jangan ragu, teriak. Woo! Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendapatkan arahan, mendapatkan cinta dari Pak Jokowi, kita sambut inilah Presiden ke-7 yang paling kita hormati bersama, Insinyur Haji Joko Widodo, untuk bisa memberikan arahan, sambutan, dan menyapa seluruh masyarakat Indonesia, spesial kawan-kawan dari luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ini, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang pertama pada YouTuber Nusantara yang dikomandani oleh Bang Agri Fanani. Meskipun baru 1 tahun umurnya, tetapi saya kira kita melihat kiprahnya luar biasa, bermanfaat bagi bangsa dan negara, utamanya dalam meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan DFK. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang saya hormati, seluruh anggota YouTuber Nusantara, seluruh relawan yang hadir, dari Sabang sampai Merauke, kita tahu semua negara sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah, betul-betul sangat sulit menahkodai
sebuah negara dalam situasi yang tidak gampang seperti sekarang ini. Ada 3 kekacauan besar, ada 3 disrupsi besar yang kita hadapi dalam saat yang bersamaan, yaitu tantangan perubahan iklim yang pertama, yang kedua tantangan geopolitik, kemudian yang ketiga tantangan disrupsi teknologi karena adanya revolusi besar AI dan revolusi besar humanoid robotik yang itu datang pada dekade yang bersamaan. Bukan sesuatu yang mudah dalam menahkodai kapal besar seperti negara kita ini karena hampir sekarang ini semua negara mengalami hal yang sama, yaitu karena tantangan geopolitik. Kita tahu perang Rusia dan Ukraina belum selesai, ditambah Israel dengan Palestina belum rampung, ditambah lagi sekarang Israel, Amerika dengan Iran, yang menyebabkan ketidakpastian dunia dan menyebabkan semua negara pusing menghadapi ketidakpastian ini. Kemarin sore saya lihat harga Brent minyak sudah mencapai 108 sampai 112. Ini angka yang tidak mudah dari yang sebelumnya hanya 60-70. Artinya kenaikannya sudah hampir 2 kali lipat. Ini kalau diterus-teruskan semua negara nggak akan ada yang kuat menghadapi ini. Tapi pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan negara lain sudah naik 40-60%. Kita enggak naik. Pertalite masih 10.000 benar ya. Yang Pertamax mungkin harganya 12.400 sampai 12.500. Masih harga yang sama. Ini menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai hari ini, meskipun dengan resiko APBN yang kita harapkan masih mampu menahan lajunya kenaikan harga minyak yang ada. Karena rampungnya kapan nggak jelas. Saya telepon saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, yang mulia MBS, saya tanya, yang mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab, nggak pasti dan nggak jelas. Kemudian saya bertanya, harga minyak ini akan sampai berapa? Dijawab juga nggak pasti dan nggak jelas. Karena memang kalkulasinya sangat rumit, kalkulasinya sangat sulit sekali. Saya ulangi lagi telepon ke menterinya di sana. Jawabannya juga sama. Ini yang sudah di dalam lingkaran perang saja tidak bisa memperkirakan, apalagi kita yang ada di sini. Sangat sulit memperkirakan, memprediksi kapan perangnya selesai dan kapan harga minyak akan kembali pada harga yang normal kembali. Sehingga kita berdoa bersama agar APBN kita, fiskal kita ini kuat.
menghadapi goncangan-goncangan yang tidak jelas seperti yang kita alami sekarang ini. Pertama, urusan geopolitik. Yang kedua juga urusan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Semua negara mengalami semuanya, tanah longsor, banjir, banjir bandang, taifun, semuanya mengalami semuanya. Kenaikan permukaan air laut, semuanya mengalami semuanya. Belum yang ketiga, meskipun ini sudah mulai, tapi perkiraan saya akan mencapai puncak pada 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang, yaitu revolusi besar AI dan revolusi besar humanoid robotik. Ini lebih akan merumitkan lagi. Kita nggak tahu ini berita benar atau ini AI. Sekarang aja kita sudah ngalami. Dan nanti akan pada titik puncaknya akan betul-betul akan kesulitan kita membedakan yang asli dan yang AI. Inilah 3 tantangan besar yang kita hadapi dan kita harapkan betul-betul utamanya urusan yang sekarang ini, urusan minyak itu betul-betul harus memang bisa segera terselesaikan. Karena kalau enggak, harga transportasi akan naik, harga logistik akan naik, harga barang-barang akan naik, dan akhirnya daya beli kita akan turun. Dan kalau kita enggak pinter-pinter menyelesaikan urusan sosial politiknya juga bisa akan terimbas. Oleh sebab itu, pada kondisi yang sangat riskan seperti sekarang ini butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya, jangan dinaikkan. Juga saya ingin mengingatkan, jangan mudah menuduh, jangan mudah mencurigai, jangan mudah menyampaikan hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Masih ragu ya, jangan terus kita pakai konon. Masih ragu-ragu kita masih pakai katanya. Ini baru musim. Jadi yang enak itu justru yang lucu-lucuan gitu loh. Seperti yang sering disampaikan Bang Agri, sering disampaikan Bang Opung Parbela, yang disampaikan di Bang Jemi juga, yang sering disampaikan juga oleh Bang A.R. Mahmud, meskipun hanya merepost punyanya Bang Opung, kemudian beliaunya hanya tertawa sama. Juga Bang Black Majenang. Saya kira kekuatan-kekuatan yang power yang gede ini harus kita gunakan dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Jangan justru membuat kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu, tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa.
Ya jangan terus-menerus, kalau sekali-sekali kan nggak bosen gitu. Kalau sekali-sekali aja nggak bosen, tapi kalau terus-menerus wah, membuat gaduh negara. Dan saya senang pada pagi hari ini memperlihatkan kebersamaan kita, karena negara ini dalam posisi seperti sekarang ini perlu betul-betul kekompakan, perlu betul-betul kerukunan di antara kita, perlu betul-betul persatuan, kesatuan itu betul-betul dijaga betul. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik dan sehat, dengan suasana yang tenang, kita harapkan kita mampu melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut jangan. Karena kita yakin bersama-sama kita akan jaga negara kita yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon izin Pak Jokowi sebelum meninggalkan podium, kita mau menyapa kawan-kawan dari luar negeri Bapak. Silakan teman-teman dari luar negeri bisa langsung disapa. Ini dari India, Pakistan. Oke. Ya. Silakan kawan-kawan untuk menyapa, mungkin. Tes, izin Bapak, punten, saya Arjun Pak, Ketua DPP Bidang Luar Negeri. Ini hadir bersama kita masyarakat Indonesia di luar negeri, di 15 negara, 5 benua komplit hadir Pak. Pak Jokowi. Ya. Selamat pagi Pak Jokowi, sehat selalu. Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi waktu di Indonesia, Bapak. Bapak punten, ini Pak Alfi diaspora Jerman, Bapak diaspora Jerman ingin menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan Pak dari Pak Alfi diaspora Jerman kita Pak di Eropa. Silakan Pak Alfi. Gimana situasi di Jerman saat ini, utamanya yang berkaitan dengan BBM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Jokowi. Situasi di Jerman kondusif, walaupun harga BBM dan harga bahan pokok naik, Pak Jokowi. Insya Allah juga ya pemerintah Jerman bisa mempertahankan kondisi ini sama seperti yang ada di Indonesia, Pak Jokowi. Harapan kami besar pada pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Wapres Gibran agar terus merangkul Pak potensi diaspora sebagai aset bangsa. Selamat bertugas untuk Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran bersama-sama untuk kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih, sehat-sehat rekan-rekan yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Harga minyak naik berapa? Harga bensin naik berapa di Jerman? Berapa persen naik? Sebelum perang itu 1,7 euro per liter, sekarang sudah di 2,2-an, Pak, kurang lebih. 1 euro berapa? 19.400 ya kayaknya ya.
Tadi udah 30 ribuan ya per liternya mungkin dirupiahkan. 25% ya kira-kira. Iya. Terima kasih, terima kasih. Baik, Pak Alfi. Bapak, kita berikan tepuk tangan Pak Jokowi dan juga teman-teman diaspora dari luar negeri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas semangat kita bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak, kami akan mengambil kesempatan ini untuk kita menandakan sebagai 1 tahun YouTuber Nusantara. Kita akan potong tumpeng bersama dengan Bapak Jokowi. Untuk itu kami mengundang kepada tokoh-tokoh kita yang untuk bisa menemani Bapak. Silakan Bapak untuk berada di tengah. Dan tolong IO bisa menyiapkan tumpengnya. Masih mau dibikin dulu? Oh ya. Kami mengundang Bapak Agri Fanani sebagai Ketua Umum YouTuber Nusantara. Ketua Umum Laskar Gibran Bung Leonardo Sirait. Opung Parbelak. Kami mengundang juga Bapak Sekjen LG, Abang Uce dari RJ2, Bang Darmizan, Bang Andi Azwan, Bang Ade Darmawan, Pak Irjen Polisi Nur Wahid, Pak Budi Ari, Pak Profesor Paiman, Bung Alkindi Gemoy. Dan kami juga menyapa Ibu Diana Murni untuk bisa bersama-sama di depan. Kami mengundang kepada para tokoh dan para relawan untuk bisa segera. Kita akan bersama-sama potong bersama tumpeng sebagai tanda. Pak Irjen Pol, Pak Nur Wahid, kami persilakan ke depan. Ini adalah tanda bahwa YouTuber Nusantara berada di tahun pertama. Dan wujud dari rasa syukur ini kami meminta dengan hormat kepada Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk tangan buat YouTuber Nusantara. Kami mengundang kepada kawan dari Bapak Jokowi, Pak Mustoha Iskandar untuk bisa hadir bersama-sama kita. Kawan dari alumni UGM, Pak Toha, kita berikan tepuk tangan. Pembina YouTuber Nusantara, Bapak Agi Sugianto untuk bisa bersama-sama di depan kita. Pak Rigen, Pak Dr. Rigen kami undang dengan hormat. Terima kasih atas kehadiran para tokoh membersamai di kesempatan hari ini. Pak Bustami kami persilakan. Bapak Ibu, dengan hitungan ketiga kami persilakan Pak Jokowi untuk memotong tumpeng. Kita bersama-sama hitung. Namun sebelumnya kami minta untuk ditiup lilin juga. Bang Farhad Abbas kami undang bisa bersama-sama. Kami bakar dulu lilinnya Bapak. Mohon kalau ditiup nanti jangan dibarengi. Pak David Payung, Bang David Payung juga kami persilakan. Ya cukup ya, karena sudah cukup banyak. Ya. YouTuber Nusantara adalah komunitas konten kreator yang berulang tahun di 1 tahun pertama, memberikan kontribusi untuk Indonesia melawan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan juga hoax. Inilah dia 1 tahun bersama YouTuber Nusantara, mendukung Bapak Jokowi, mendukung Pak Prabowo Gibran. 1 tahun kita potong tumpeng dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, 1 tahun YouTuber Nusantara bersama Bapak Jokowi. Kita berikan tepuk tangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi. Penyerahan tumpeng oleh Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Mas Agri Fanani sebagai simbol 1 tahun YouTuber Nusantara. Kami minta kepada Bapak dan Pak Jokowi bersama para relawan untuk bisa berfoto bersama sebelum kita turun. Siap?
Setelah ini kami masih memohon kepada Pak Jokowi untuk tidak meninggalkan panggung. Mohon untuk ya. Beberapa saat lagi kita akan ambil foto bersama dengan Pak Jokowi. Ya, mohon tumpengnya diturunkan teman-teman IO. Baik, Bapak Ibu relawan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami masih bermohon Pak Jokowi untuk berada di atas panggung. Silakan IO untuk menaruh 10 kursi. Bapak Jokowi, Bang Uje, Bang Darmizal, kami persilakan untuk berada di tempat kursi yang disediakan. Pak Budi Ari kami persilakan, Pak Toha Iskandar kami persilakan. Ketua Umum YouTuber Nusantara kami persilakan untuk duduk bersama dengan Pak Jokowi. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita akan foto bersama secara bergiliran, sehingga itu kami meminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan agar bisa ke belakang. Ya, kita harus percepat untuk sesi foto bersama. Baik, hitungan kelima setelah ini kami minta bapak-bapak yang ada di atas. Oke. Kami meminta kepada Bapak Jokowi, Bang Darmizal dan juga Bang Uce serta tokoh-tokoh yang ada di tempat duduk untuk tidak perlu beranjak. Setelah ini kita akan bergantian. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum YouTuber Nusantara untuk bisa kembali ke tempat dan ketum-ketum relawan. Kami persilakan untuk silakan kembali ke tempat masing-masing karena kita akan memanggil setiap meja. Kami persilakan untuk teman-teman berdiri yang di meja pertama. Kami persilakan untuk mempercepat langkah. Kami mengundang kepada Bapak Ibu yang ada di meja pertama untuk segera naik ke atas. Kita harus mempercepat langkah. Bang. Kami minta kepada Bapak Ibu yang sudah untuk bisa tetap stay. Kami meminta kepada teman-teman IO untuk bisa menertibkan. Kami persilakan 10 orang berada di depan, 10 orang berada di bawah panggung, 10 orang berada di bawah panggung. Silakan 10 orang kami minta dipercepat langkahnya. Waktu kita terbatas. Bapak Ibu yang terlambat tentu kita tidak bisa paksakan lagi. Bisa berdiri. Yang di depan berdiri saja. Yang di depan berdiri. Bisa terlihat yang di belakang. Oke. Oke, cukup. Kita hitung. Kita hitung sampai dengan 5, setelah itu terjadi pergantian personel. Bapak Ibu yang ada di depan, kami mohon nanti bisa diganti. Mohon yang tetap di depan cuma Pak Toha, Pak Uje dan juga Bang Darmizal bersama Pak Jokowi. 1. Baik, cukup. Kami persilakan bapak-bapak mohon bisa segera. Karena kita mempercepat, Pak Jokowi harus meninggalkan lokasi acara. Beliau harus berangkat. Silakan kami percepat 10 orang di bawah. Kami persilakan Pak Jokowi masih tetap standby. Mohon yang di atas kami minta untuk berganti. Silakan yang di atas. Mohon lebih tertib. Oke Bapak Ibu, tolong sesi foto. Tolong Bapak Ibu gantian. Oke, kita akan foto. Siap. Pak.
Bapak Billy mohon izin, saya komando. Monggo, monggo. Siap-siap. Pangapunten bapak-bapak, pangapunten. Akan diadakan foto per sesi, pangapunten. Tetap kondusif. Monggo, satu sesi dulu. Ya, gantian Bapak Ibu pangapunten. Pangapunten. Nggih, dados sedasa ingkang dateng inggil, sedasa dateng ngandhap. Aman, siap. Aman Bapak. Oke, cukup. Cukup Bapak. Kami persilakan untuk diganti. Silakan yang di atas untuk bisa turun, meninggalkan Pak Jokowi. Beliau akan berfoto bersama dengan yang lain. Kita harap kebijaksanaan dari Bapak Ibu semua. Mohon dipercepat. Bang Brit, ayo. Kita beri sesi 10 detik.